0058 dari Prodi Manajemen Universitas Pancasakti. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang leasing dan pegadaian untuk memenuhi ujian akhir semester bank dan lembaga keuangan. Selanjutnya, pokok pembahasan yang saya akan jelaskan pada video ini, yang pertama ada definisi leasing, yang kedua ada dasar hukum leasing, yang ketiga ada perjanjian dalam leasing, yang keempat ada jenis-jenis leasing, yang kelima ada keunggulan dan kekurangan leasing, yang keenam ada definisi pegadaian, yang ketujuh ada pegadaian syariah, dan yang kesembilan ada organisasi pegadaian. Definisi leasing. Leasing sering disebut dengan istilah kegiatan sewa menyewa usaha. Kata leasing sebenarnya berasal dari kata tulus bahasa Inggris yang berarti menyewakan. Saat ini pertumbuhan dan perkembangan leasing begitu terjadi, baik yang baru berdiri maupun yang sudah lama berdiri. Dan salah satu faktor itu terjadi karena begitu tingginya aktivitas kehidupan masyarakat di negara Indonesia. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Bab 1 Ayat 1, dijelaskan bahwa sewa guna usaha atau leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi finance lease maupun sewa guna usaha tanpa opsi operating lease atau digunakan oleh penyewa guna usaha atau leasing selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran. Selanjutnya, dasar hukum leasing. Indonesia adalah negara hukum yang maka segala sesuatu yang dibentuk sepantasnya memiliki dasar hukum. Maka begitu juga dengan leasing yang juga harus memiliki ketetapan hukumnya. Kegiatan leasing atau sewa guna usaha dikenalkan pertama kali di Indonesia pada tahun 1974 dengan dikeluarkannya SK bersama Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, dan Menteri Perindustrian nomor Kep 12 MK 2 1974, nomor 12 MSK 2 1974, dan nomor 3 LPB 171 tanggal 7 Februari 1974 tentang perizinan usaha leasing, dan surat keputusan bersama tersebut telah menjadi landasan dasar hukum kegiatan leasing di negara Indonesia. Perkembangan selanjutnya adalah dengan keluarnya kebijakan deregulasi 20 Desember 1988 yang isinya mengatur tentang usaha leasing di Indonesia, dan dengan keluarnya kebijaksanaan itu, maka ketentuan mengenai usaha leasing sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi. Kemudian dengan Kepres nomor 61 tahun 1988 dan Keputusan Menteri nomor 1251 KMK 013 1988 tanggal 20 Desember 1988 diperkenalkan adanya istilah pembiayaan, yaitu kegiatan pembiayaan dalam bentuk dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat luas. Selanjutnya, perjanjian dalam leasing. Seperti dalam perjanjian lainnya, maka dalam leasing juga ada kesepakatan perjanjian yang harus dipahami. Perjanjian ini melibatkan lessor atau pihak yang menyewakan dengan leasee, yaitu pihak yang menerima sewa. Antara leasee dan lessor di dalam perjanjian leasing dapat mengadakan kesepakatan dalam hal menetapkan besar dan banyaknya angsuran sesuai dengan kemampuan leasee. Sebuah perjanjian sebaiknya dibuat tertulis atau di atas hitam dan putih dengan melibatkan akta autentik dengan tujuan agar itu menjadi ikatan yang kuat dan mengikat secara hukum, dan itu berlaku juga sama dengan perjanjian leasing. Dalam perjanjian leasing paling tidak harus memuat yang pertama, jenis transaksi leasing, 2. Nama dan alamat masing-masing pihak, yang ketiga, nama, jenis, tipe, dan lokasi penggunaan barang modal, yang keempat, harga perolehan nilai pembiayaan leasing, angsuran pokok pembiayaan, imbalan jasa leasing, nilai sisa, simpanan, jaminan, dan ketentuan asuransi atas barang modal yang dilisi. Yang kelima, masa leasing. Yang keenam, ketentuan mengenai pengakhiran leasing yang dipercepat atau penempatan kerugian yang harus ditanggung jawab leasee dalam hal barang modal yang dilisi dengan hak opsi hilang, rusak, atau tidak berfungsi karena sebab apapun. Yang ketujuh, tanggung jawab para pihak atas barang yang dilisikan. Selanjutnya ada jenis-jenis leasing. Dalam aktivitas kegiatannya, leasing ini memiliki berbagai macam bentuk jenis yang semuanya melibatkan diri dalam kegiatan bisnis di Indonesia
Dan bagi para pengguna atau mereka yang ingin mendirikan bisnis leasing, bisa memilih jenis yang paling bisa diterima atau dipakai. Adapun jenis-jenis leasing tersebut adalah yang pertama, capital lessor. Lessor memiliki supplier yang berperan sebagai perusahaan induk. Pihak pertama terdiri atas perusahaan induk dan anak perusahaan, dan pihak keduanya adalah lessee sebagai pemakai barang. Yang kedua, ada independent leasing company. Lessor bebas membeli barang dari berbagai supplier kemudian dileasingkan kepada pemakai. Yang ketiga, leasing broker atau packager broker yang biasanya tidak memiliki barang atau peralatan berfungsi mempertemukan calon leasing dan lessor. Lalu selanjutnya ada keunggulan dan kekurangan leasing. Secara umum ada beberapa keunggulan dan kekurangan pada saat seseorang menggunakan leasing. Adapun keunggulan dan kelemahan dari sistem leasing adalah yang pertama, keunggulan. Pengurusan lebih mudah, sederhana, dan cepat. Sistem pembayaran cepat dan mudah langsung dalam 2 atau 3 hari, bahkan memungkinkan hanya 1 hari saja. Yang ketiga, tanpa perlu ampunan, hanya kepercayaan dan uang muka atau down payment. Misalnya hendak membeli kendaraan dengan mekanisme leasing. Yang keempat, pembiayaan penuh 100% tanpa uang muka. Yang kelima, tingkat keamanan pembiayaan lebih terjamin. Yang kedua, kelemahannya. Yang pertama, dalam lembaga leasing umumnya lebih kecil dibandingkan lembaga perbankan. Yang kedua, struktur manajemen dan kepakaran karyawan dan level top manajemen di lembaga leasing umumnya tidak sebaik yang ada di lembaga perbankan. Yang ketiga, jumlah angkat kredit atau pinjaman yang diberikan oleh lembaga leasing umumnya adalah lebih kecil dibandingkan yang diberikan perbankan. Yang keempat, jangka waktu pinjaman leasing umumnya tidak selama dari perbankan. Leasing umumnya maksimal 5 sampai dengan 6 tahun. Namun jika perbankan bisa mencapai 10 sampai dengan 20 tahun. Selanjutnya kita masuk ke definisi pegadaian. Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan padanya oleh seseorang atau oleh orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan. Selanjutnya ada pegadaian syariah. Gadai atau ran dapat diartikan pula sebagai perjanjian suatu barang sebagai tanggungan utang atau menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara sebagai pinjaman. Sehingga dengan adanya tanggungan utang ini, seluruh atau sebagian utang dapat diterima oleh orang yang menyerahkan barang gadai disebut murtahin, dan barang yang digadaikan disebut marhun. Ada banyak istilah asuransi dalam bahasa Arab, namun dalam praktiknya istilah yang paling populer dipergunakan sebagai istilah lain adalah asuransi, dan paling banyak dipergunakan di beberapa negara termasuk Indonesia adalah takaful. Istilah takaful ini pertama kali dipergunakan oleh Dar al-Mal al-Islami, sebuah perusahaan asuransi Islam di Geneva yang berdiri pada tahun 1983. Memahami lebih jauh ketentuan dalam pegadaian secara Islam, maka ada isi rukun dan syarat sah gadai yang perlu diketahui. Di bawah ini akan dijelaskan tentang isi rukun gadai syarat sah gadai. Rukun gadai. Yang pertama, syigat adalah ucapan berupa ijab dan kabul. Yang kedua, orang yang bertekad, yaitu orang yang menggadaikan rohim, dan orang yang menerima gadai adalah murtahim. Yang ketiga, orang atau barang yang dijadikan jaminan adalah marhun. Yang keempat, utang adalah marhum bih. Sedangkan syarat sah gadai adalah syigat. Yang pertama, syarat syigat tidak boleh terikat dengan ketentuan syarat tertentu dan dengan masa yang akan datang. Yang kedua, orang yang berakad, baik rohim maupun murtahim, harus cakap dalam melakukan tindakan hukum, balik dan berakal sehat serta mampu melakukan akad. Yang ketiga, marhun bih, harus merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada murtahin, merupakan barang yang dapat dimanfaatkan. Jika tidak dapat dimanfaatkan, maka tidak syah. Barang tersebut dapat dihitungkan jumlahnya. Yang keempat, marhun, harus berupa harta yang bisa dijual dan nilainya seimbang dengan marhun bih. Marhun harus mempunyai nilai dan dapat dimanfaatkan. Harus jelas dan spesifik. Marhun itu secara sah dimiliki oleh rahim. Merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat. Selanjutnya ada organisasi pegadaian.
Sejak tahun 1990, Pegadaian merupakan pekerjaan atau perusahaan jawatan, yaitu dari mulai Maret 1969, PPRI nomor 7/1969 di bawah Departemen Keuangan. Kegiatan operasional perencanaan Pegadaian dilaksanakan melalui kantor cabang atau Kancap, yang dikoordinasikan oleh kantor daerah atau Kanda, dan saat ini harus diakui Pegadaian semakin berkembang dan menyebar di Indonesia. Selanjutnya ada jenis barang yang dapat digadaikan dan prosedurnya. Pada prinsipnya tidak seluruh barang dapat digadaikan atau dijadikan agunan untuk memperoleh uang. Barang-barang yang dapat dijadikan agunan pinjaman dari Pegadaian adalah: yang pertama, kelompok perhiasan, yaitu ada emas, perak, permata berupa intan, berlian dan mutiara, platina, dan juga arloji. Yang kedua, kelompok perabotan rumah tangga, yaitu ada barang tekstil berupa pakaian, permadani, kain songket, batik, dan lain-lain. Yang kedua, ada barang pecah belah berupa piring, gelas mangkok, dan lain-lain. Yang ketiga, ada barang elektronik berupa televisi, radio, tape, video, kulkas, komputer, kamera, dan lain-lain. Yang keempat, ada mesin-mesin berupa mesin jahit, mesin tik, dan lain-lain. Yang ketiga, ada kelompok kendaraan, yaitu mobil, sepeda motor, dan juga sepeda biasa. Adapun mekanisme atau tahap-tahap yang secara umum diterapkan oleh pihak Pegadaian dalam menilai setiap proses peminjaman adalah: yang pertama, aplikasi; yang kedua, penaksiran barang; yang ketiga, negosiasi jumlah pinjaman atau jangka waktu pengembalian; yang keempat, penyerahan barang yang digadaikan; yang kelima, pencairan dana pinjaman; yang keenam, penyetoran dana pinjaman; yang ketujuh, penyetoran pinjaman; yang kedelapan, penerimaan barang gadai; dan yang kesembilan, ada pelanggaran barang gadai. Selanjutnya kita masuk ke perbandingan pinjaman bank dan Pegadaian. Yang pertama, ada proses. Pada sumber dana bank, kebanyakan tidak selesai dalam sehari, sedangkan pada sumber dana Pegadaian, kebanyakan selesai dalam sehari. Yang kedua, jumlah dana. Pada sumber dana bank, tidak melayani jumlah yang sangat kecil, sedangkan pada sumber dana Pegadaian, melayani jumlah yang kecil sekalipun. Yang ketiga, ada agunan. Agunan pada sumber dana bank dapat menerima agunan berupa harta bergerak maupun harta tak bergerak. Sedangkan pada sumber dana Pegadaian, agunan hanya menerima agunan harta bergerak. Yang keempat, taksasi atau agunan. Pada sumber dana bank, taksasi agunan dilakukan on the spot. Sedangkan pada sumber dana Pegadaian, taksasi agunan atau penaksiran dilakukan di kantor Pegadaian. Yang kelima, peruntukan dana. Pada sumber dana bank, persoalan untuk apa dana akan dipergunakan. Sedangkan pada sumber dana Pegadaian, tidak mempersoalkan untuk apa dana dipergunakan. Yang keenam, penyimpanan agunan. Untuk umumnya, bank hanya menguasai bukti kepemilikan atas agunan. Sedangkan pada sumber dana Pegadaian, Pegadaian menguasai secara fisik agunan yang digadaikan. Yang keenam, rasio agunan versus pinjaman. Pada sumber dana bank, bank umumnya meminta jaminan 150% dari jumlah pinjaman. Sedangkan pada sumber dana Pegadaian, Pegadaian memberikan pinjaman 80% sampai 90% dari taksiran agunan. Yang ketujuh atau yang terakhir, ada eksekusi agunan. Pada sumber dana bank, bank relatif selektif dan melalui proses yang panjang untuk mengeksekusi agunan. Sedangkan pada sumber dana Pegadaian, Pegadaian akan melelang agunan nasabah yang tidak dapat melunasi pinjaman pada waktu jatuh tempo. Baik, segitu dulu video yang bisa saya sampaikan dan jelaskan. Maaf apabila ada kekurangan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.